niku sejarah Mbah Yai Hamid Pondok Salafiyah pernah kemasukan maling, ngerti nggih? Maling masuk ke pondok. Ini pasti maling anyaran niki, Pak. Nek maling sing senior pasti tahu, ojo maling nang pondok wong akeh santri. Ini pasti orang maling karena tidak ngerti atau saking karena butuhnya, antara dua. Begitu di Pondok Salafiyah niki ketangkep. Kali santri mau digebuki sama Mbah Hamid dilarang. Jok digebuki, ojo digebuki. Jangan dipukuli, jangan dipukuli. Ya Allah, ono tamu kok kon gebuki. Maling itu tamu, kata Mbah Yai Hamid. Lalu sesudah sholat subuh dibuatkan nasi goreng dalam sejarah ini. Cuma nasi gorengnya hanya pakai telur, dikasih kopi. Mbah Yai Hamid matur sama beliaunya ini yang maling, ya Allah Pak, besok lagi kalau ke sini mbok ngomong biar saya siap-siap motong ayam. Lo maling kok kon ngomong. Ini mohon maaf, nasi gorengnya hanya pakai telur. Masya Allah. Saya langsung ingat husnit tawiyati daiman fi qalbihi ini, apa yang saya baca dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil, sarangan al-Muhaddithil Musnid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki. Dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki menjelaskan ketika membahas makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus dirimu hai Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sayyid Muhammad memberikan penjelasan. Lam yaqulillahu ta'ala, Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Bal yaqulillahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus dirimu hai Nabi Muhammad untuk membawa rahmat bagi kaum mukminin saja, tapi kau menjadi rahmat bagi alam. Sayyid Muhammad menjelaskan kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah rahmatan ammah, rahmat yang umum. Termasuk Nabi itu rahmatan lil kafirin, Pak. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil munafikin, rahmatan lil usati wal mudhnibin. Termasuk Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, membawa rahmat, bahkan termasuk bagi orang ahli maksiat. Masya Allah. Jadi panjenengan kalau melihat idza ra'aitum 'aliman aw salihan ya'tuna mawadhi'al ma'asi awil usata, apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim kok datang ke tempat maksiat, sampean aja jangan buruk sangka. Ini dalam kitab abahnya Gus Tajul namanya Minhatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Ini kitab ikhtisar dari kitabnya Al-Alim Al-Allama Al-Fuli Al-Misri. Kitab aslinya besar, Tuhfatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Dalam kitab ini dikutip ucapan-ucapan Sayyidi Ali Al-Khawwas, gurunya Imam Sya'rani ini. Apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim mendatangi tempat maksiat, riyen wonten Gusmi nggih. Gusmi kalau ke Surabaya sering datang ke tempat-tempat ngaten niku nggih. Lah itu jangan suudzon, harus husnudzon bahwa beliau datang ke sana itu dalam rangka rahmat, kasihan sama yang ahli maksiatnya itu, bagaimana mereka supaya kemudian bisa sadar. Maka nanti kalau panjenengan lihat Gus Ipul sebagai Menteri Sosial datang ke lokalisasi, jangan suudzon. Bukan berarti beliau kalau datang ke sana jadi gratis, bukan. Innama ya'ti maudhi'al ma'asi awil usa li rahmatihi lahum. Gus Ipul sebagai Menteri Sosial itu datang ke tempat maksiat itu karena kasihan. Kon mandek ojo
ojo ngene iki, ojo. Saya kasih bekal. Menteri Sosial punya instrumennya, dikasih modal, diajarin jahit, ngaten Gus nggih, supaya berhenti itu. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, bagaimana ulama-ulama dulu mengajarkan pada kita bahwa rahmat itu harus diberikan termasuk lil usah wal mudnibin. Bayi Hamid niku, bagaimana kasihannya sama pencuri, dikasih makan. Nek zaman saiki ana maling ngono niku, kira-kira diapakno, Cak? Kepuki. Mbah Hamid mboten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti disangoni niku. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka niki, Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imat. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua, tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang, Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imat, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa mboten? Agil kaget ketika melihat John Ruh